pemberitaan seperti ini sangat mengganggu psikolog anak-anak saya. Jadi kalau ditanya, anak-anak saya punya psikolog, anak punya. Jadi menurut saya, kenapa gara-gara kalian anak-anak saya harus seperti itu? Suaranya berat, tangis ditahan, tapi di hati terdalam Sarwenda begitu sakit. Hujatan demi hujatan yang dilancarkan netizen padanya sejak beberapa tahun silam sudah tak bisa dibendung lagi. Gejolak batinnya meraung-raung. Ibu mana yang tega membiarkan seorang anak yang seharusnya menikmati hari-hari dengan senyuman berakhir di ruang tertutup berdua dengan psikolog berkonsultasi tentang masalah hidup. Atas dasar inilah ia pun melancarkan somasi pada netizen yang selalu belak-belakan mengungkap sesuatu yang bukan fakta. Jadi setelah diskusi panjang dengan kuasa hukum saya, karena ini masalah sudah bergulir lama sekali dan akhirnya saya memberanikan diri untuk mengambil tindakan tegas. Kenapa harus tegas? Karena berita ini sudah berlarut terlalu lama banget dan sudah sangat mengganggu saya dan mengganggu anak-anak saya juga, karena posisinya saya juga harus menjaga mental anak-anak saya, kelangsungannya mereka. Seperti yang saya selalu bilang, mereka udah mulai bertumbuh besar, ada yang udah besar juga, udah bisa baca, udah tahu juga. Jadi saya harus menjaga dan melindungi mereka semuanya. Yang pertama, menyampaikan permohonan maaf kepada klien kami secara terbuka dalam waktu 3 kali 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan. Yang kedua, menghapus tulisan dan atau gambar atau foto dan atau video yang berisi tuduhan atau fitnah yang menyerang kehormatan atau merusak nama baik dan harga diri klien kami. Dan apabila belum ada realisasi sampai batas waktu sebagaimana disebutkan di atas, maka klien kami akan menggunakan hak sebagai warga negara untuk mengambil langkah hukum. Anak yang ia besarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang diserang oleh netizen yang bahkan tak tahu sedikit pun keseharian mereka. Bermodalkan dari postingan-postingan di media sosial, hujatan demi hujatan itu datang tanpa henti. Menghadapi segala situasi tersebut, haruskah Sarwenda diam dan membiarkan anak-anak yang beranjak dewasa mencerna semuanya di dunia maya? Saya ini hanya berusaha untuk belajar menjadi ibu yang tidak membeda-bedakan anak-anaknya dan berusaha untuk adil ke semua anak-anaknya. Jadi kalau misalnya ternyata etikat baik seperti itu, niat baik tulus seperti itu di framing orang, difitnah orang, pasti ada rasa sedih dan kecewa. Nah, jadi Sarwenda ini bukannya dia mau hal-hal kecil lalu dipermasalahkan, ini sudah tahunan. Ya, karena sudah tahunan perlu ada klarifikasi yang jelas dan tegas yang disampaikan Sarwenda bahwa itu semua hoaks, itu semua hasil framing orang-orang tidak bertanggung jawab. Dalam gelaran konferensi pers yang digelar di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat, beberapa kali terlihat Sarwenda menarik nafas panjang lalu menghembuskannya secara perlahan. Inilah pertanda jika semua emosi yang tertampung di dalam dirinya tak bisa ia keluarkan sepenuhnya. Maka lewat somasi kali ini, ia berharap tak ada lagi netizen yang berani menyentuh keluarganya. Pasalnya, bukan kali ini saja. Di tahun 2023 silam, sang suami, Ruben Onsu pun pernah melaporkan warganet yang mengganggu keluarga kecilnya. Jejak digital ini saya nggak bisa batasin, ya, saya nggak bisa stop itu. Tapi kalau saya tidak melakukan perlawanan, ya minimal yang saya lakukan ini anak-anak saya lihat saya melakukan pembelaan untuk keluarga saya. Sekian tahun lamanya, Ruben dan Sarwenda berjibaku dengan komentar-komentar miring yang ditulis warganet di media sosial. Berusaha ikhlas, tapi apalah daya, komentar-komentar tersebut terkadang dibaca oleh anak-anaknya. Itulah sebabnya, sudah 2 tahun belakangan, masing-masing anak Ruben dan Sarwenda dibekali psikolog untuk menjaga perkembangan mental mereka. Pemberitaan seperti ini sangat mengganggu psikolog anak-anak saya. Jadi kalau ditanya, anak-anak saya punya psikolog, anak punya. Jadi menurut saya,
kenapa gara-gara kalian anak-anak saya harus seperti itu gitu. Makanya saya akhirnya bertindak karena ini udah bertahun-tahun dan dia juga bisa baca dan banyak teman-temannya juga. Jadi kalau misalnya kalian berpikir seperti itu, kalian coba di posisi saya sebagai seorang ibu yang tidak mau membedakan semuanya, tapi malah di framing yang lain kepada orang-orang yang selalu memframing saya seperti itu. Ya orang tua mana yang nggak marah gitu loh. Terlebih kan sekarang anaknya udah pada besar. Thalia sudah bisa baca, sudah bisa mencerna gitu loh. Betul sekali. Belum mengetahui apa yang terjadi kan jadi bingung. Balik lagi ya, kalau zamannya udah modern itu bukan lagi lidahmu harimaumu, tapi jempolmu adalah harimau. Hati-hati kalian berbicara karena sekarang ranah hukumnya sudah bisa dijerat dengan pasal berapapun, apalagi kalau kita menyangkut menjelekkan nama orang lain yang berdampak pada psikologis ataupun psikisnya mereka. Jadi selalu berhati-hati. Nah ingat ya, 3 kali 24 jam ditunggu permohonan maaf secara terbuka di halayak umum ya. Kalau tidak, hayo langsung dipenjarain loh semuanya.